Shalom semuanya. Wow, apa kabarnya hari ini? Wow. Thank you buat kesempatannya untuk membagikan kebaikan Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan baik tempat ini? God is so good. Ya, tapi saudara, saya nggak pernah bayangin kalau Tuhan bawa saya ke tempat ini, ya sampai ke hari ini. Karena saya jujur saya nggak pernah punya mimpi untuk mengikut Tuhan seperti hari ini. Tapi He is so good, Dia benar-benar baik. Nah teman-teman, dipikirkan saja, ya gak usah dijawab. Tapi coba rema dalam hati. Saya sering sekali bertanya siapa yang percaya Tuhan baik. Semua orang rata-rata angkat tangan. Tapi ketika saya tanya kapan terakhir kali ngalamin Tuhan baik, mereka mulai bertanya-tanya kapan ya. Terus saya tanya, loh kamu tahu Tuhan baik dari mana? Firman Tuhan kan? Dari pendeta kan? Dari papa kan? You are called not just to know that God is good, you are called to experience that God is good. Teman-teman harus mengalami Tuhan baik. Nah pengalaman dengan firman yang menyatakan Tuhan itu baik, itu yang membuat iman teman-teman gak mungkin gugur. Ya itu kenapa ketika dulu saya sama istri saya sahabatan. 5 tahun kami sahabatan, memang tuh anak nakalnya minta ampun. Ya saya adalah macomblangnya dia. Ya pada akhirnya macomblang naksir sama yang sering dicomblangin. Banyak orang bilang, Dit, Joanna tuh gini gitu. Memang sikapnya parah, kelakuannya parah. Tapi karena saya dekat sama dia, saya tahu apa yang orang lain gak tahu. Orang lain cuma tahu di media, orang lain cuma tahu di omongannya, tapi I know. Saya tahu sahabat saya dari hati ke hati. Saya ngerti kenapa dia jadi bandel. Saya ngerti kenapa dia sampai di tempat itu hari itu. Makanya teman-teman, to know that God is good, but it's not enough. Teman-teman harus mengalami, menyelami. Kalau kata Paulus, hendaklah kamu memahami betapa panjang, lebar, dalam, tinggi kasih Tuhan. Walaupun itu di luar pengetahuan kita. Di luar pengetahuan. It's not enough just to know God is good. Karena pengetahuan bisa didebatkan, tapi pengalaman you can never the big experience dengan Tuhan. Nah hari ini kita punya tema di bulan ini yaitu precious. Katakan precious. Saudara, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang berharga. Benar-benar berharga. Apapun yang orang tua kalian katakan tentang kalian, apapun yang masa lalu kalian katakan tentang kalian, you are precious. And that is your identity. Your identity never be changed. Identitas kalian mau dosa, gak pernah berubah identitasnya. Ya, tetapi dosa mengubah gambar diri kita untuk melihat identitas kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya mau pergi dari rumah saya, lalu saya bilang, Pah, saya coret dari kakak, saya gak mau jadi keluarga papa. Lalu saya diadopsi jadi anak yang lain. Tetap satu saya gak berubah. Satu saya adalah anak si bapak pakabean ini. Mau saya jadi anak Kairupan, mau jadi anaknya Sei, ya kan? Mau jadi Kei, tetap gak berubah. Because precious is your identity. Ya, and precious is how God sees you. Ya, precious adalah bagaimana Tuhan melihat saudara. Gak apa-apa, ribuan orang bilang saudara jelek, buruk, bahkan orang terdekat saudara. Tetapi yang paling penting adalah satu pribadi ini. Ketika dia bilang, you are my precious. Kamu adalah hal yang berharga bagi mata Tuhan. Nah, saya mengambil perikop dari kisah domba yang hilang. Teman-teman, kenapa kita dibilang domba? Karena memang teman-teman harus sadar, kita adalah domba. Dan domba menurut fakta demi fakta, itu adalah salah satu hewan yang, saya nggak tahu apakah hewan paling bodoh, tapi pokoknya ini hewan bodoh. Ya, salah satu gembala di New Zealand berkata bahwa itu domba saking bodohnya, dia ketika lagi makan di satu lahan rumput, dia makan tuh rumput, waktu rumput habis, bukan dia pindah ke rumput lain, dia malah makan tanahnya. Sama kan, udah tuh cowok nyakitin terus, tapi tetap aja dipelihara. Kenapa? Karena takut kalau putus udah lama, kalau udah 4 tahun. Ya 4 tahun dihina kamu, 4 tahun disakiti.
Tapi gampang banget kita kecewa sama Tuhan. Tuhan yang mati buat kita, ketika doa gak dijawab, kuliah gak terjadi, marah. Kita mau masuk UI, malah masuk yang ini, marah. Tapi mantan nyakitin berkali-kali gak marah-marah, maksa balik terus. Kenapa? Karena kita bodoh. Ya, saya gak tahu, saya kalau di Instagram saya tulis saya adalah love storyteller. Karena saya bukan gak suka dibilang hamba Tuhan, pendeta, apalagi pastor. Saya love storyteller, kenapa? Karena saya lahir dari cintanya Tuhan. Jadi saya punya hati cuma satu, saya punya hati itu keluarga. Saya punya hati itu pasangan-pasangan. Ya, fakta menunjukkan bahwa marriage is globally decreased. Ya, pernikahan itu sudah gak laku di dunia. Tapi puji Tuhannya, Indonesia dan Filipina salah satu yang paling melakukan pernikahan. Doyan kewong, Bo. Itu kenapa bonus demografi menguntungkan buat kita Indonesia, anak muda nanti gak akan habis. Eropa, Amerika semua habis. Indonesia udah 12 tahun aja udah hamil. Di kampung-kampung itu ya mereka dijodohin dari kecil. Nah, ya saya nggak tahu kenapa saya suka banget ngomongin tentang sebelumnya masuk ke masalah domba ini. Ya, saya senang ngomongin tentang masalah cinta. Ya, perempuan-perempuan saya lihat bagaimana banyak banget ditipu oleh seorang pria yang berusaha untuk mengatasnamakan cinta di hidup mereka. Ya, banyak laki-laki mengatakan, kamu gak tahu aku sayang sama kamu. Tapi dia tiduri, dia punya pacar. Nah, kalau tuh cowok tiduri, dia punya pacar, dia gak sayang. Dia nafsu sama pacar. Sayang mungkin, yes. Tetapi dia lebih pilih untuk merusak, that's not love. Tapi manusia memang, apalagi anak muda, kita melekat dengan kebodohan. Atau kayak misalnya perempuan ya, ada cowok, sayang, aku sudah tinggalin orang tuaku demi kamu. Oh, Romeo. Nah, bukan Romeo itu. Kita senang, padahal itu bodoh. Kalau orang tuanya jadi tinggalin, apalagi kamu. Nah, kenapa? Karena kita domba cenderung bodoh. Dan Alkitab mengatakan Amsal 22 ayat 15. Jadi coba yang ada cewek-cewek di kiri kanannya bilang, jangan bodoh ya. It's okay untuk bodoh, tetapi jangan stay dalam kebodohan. Saya sampai hari ini masih banyak banget mengalami kebodohan. Ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, memang melekat. Jadi teman-teman jangan intimidasi dirimu. Kalau teman-teman pernah jatuh dalam seks bebas, teman-teman masih terjerat dalam pornografi, teman-teman masih punya hal-hal yang bodoh, don't judge yourself, but realize that we are full. Kita bodoh, tapi jangan stop di situ. Kita harus berubah. Karena Yesus itu bukan seorang intimidator. Bukan. Kalau kamu lagi jatuh, iblis akan bilang, tuh kan memang kamu pendosa. Tapi Tuhan akan datang, dia bilang gini, anakku kamu bukan pendosa, bangkit lagi. Tuhan gak ada bisnis dalam intimidasi. Ya, jadi orang-orang yang ikut Tuhan, dia gak mungkin gak mungkin. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan, nah ini dia. Tuhan mengasihi kita dan ada tongkat. Ya, tongkatnya mungkin sesama tubuh Kristus, mungkin orang tua kita, mungkin ujian, tantangan. Tapi intinya sadari dulu bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda. Saya ketika menemukan firman Tuhan dan sampai hari ini belum pernah dan gak akan sempurna sampai saya ketemu dengan Yesus. Gak mungkin hidup saya sempurna sebelum saya ketemu Yesus. Ya. Gak mungkin saya bisa mengenal Tuhan secara sempurna sebelum saya mengenal sama Kristus. Sebelum saya ketemu dengan Kristus. Tapi saya gak akan pernah berhenti, saya belajar terus dengan Tuhan. Tapi semakin saya belajar, semakin saya menyadari, waduh, dia dulu bodoh banget. Bahkan apa yang dulu saya khotbahkan, saya bilang, waduh ternyata kurang tepat. Jadi kita semua adalah manusia dalam proses. Ya, kita semua dalam proses. Tapi intinya saya semakin menyadari, khususnya dalam pernikahan, saya banyak banget ngalamin kebodohan. Tetapi kasih dari istri saya, itu yang menyadari saya bodoh, dan saya harus bertobat. Jadi istri saya gak judge saya, dia gak bilang kamu udah pendeta, tapi kasar, kamu sudah pendeta, tapi egois. Enggak. Dia mengasihi tanpa syarat sebagai seorang penolong. Justru ketika dia mengasihi saya tanpa syarat, saya semakin menyadari saya bodoh sekali. Makanya love never fails.
Kalau mau menyadarkan orang tuamu untuk dia berubah dan stop selingkuh, jangan hakimi dia, percuma. Kasihi dia tanpa syarat, dia akan menyadari kebodohannya. Maka kita bilang bahwa kabar baik itu menutup selubung. Jadi jangan hakimi orang supaya dia berubah. Jangan permalukan orang supaya dia berubah. It won't change them, because only love can change. Nah, ini kita mau belajar dari Tuhan kita. Tuhan kita baik banget, saya suka banget dari semua lagu yang tadi dibawain, itu lagu-lagu favorit saya. Ya. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 14. Dan nafsu itu lahir dari kebodohan. Jadi teman-teman jangan, aduh gue nafsuan banget ya. Bukan lu nafsuan. Kita bodoh. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi bodoh yang membuat kita nafsu. Jadi kalau pacar menafsu jangan bilang jangan nafsuan, tapi bilang jangan bodoh. Ya. Dan teman-teman sekali lagi, don't judge yourself. Gue memang nafsuan, gue memang ada yang aneh, memang gue lahir dari keluarga bercerai, memang gue lahir di keluarga yang hamil luar nikah. No, bukan itu. Semua manusia telah berdosa, jadi semua manusia bodoh. Tapi ini kabar baik. Ada Tuhan yang siap mengeluarkan kita dari kebodohan. Ya kenapa pesan saya gak pernah berubah dari sejak awal? Karena ketika saya, waktu itu kasusnya saya habis masuk penjara, lalu saya keluar dari penjara, terus pacar saya hamil. Ya, which is itu adalah istri saya sekarang. Ya, karena saya gak ngerti tentang cinta, saya pikir cinta adalah memberikan segalanya. Ya, tapi ternyata saya pikir saya gak memberikan segalanya. Saya lagi membuang yang penting, yang Tuhan sudah berikan, itu hidup saya. Ya, saya harus jaga istri pacar saya, tapi saya malah korbankan dia demi nafsu saya. Tapi ya, akhirnya terjadi konsekuensi yang harus saya tanggung. Dan memang saya memang punya niat, kami berniat memang menikah dalam waktu 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Tetapi karena hal itu kami memutuskan, udah deh, karena kami gak mau aborsi, kami lanjutkan. Akhirnya di situ saya harus datang ke saya punya papa. Tapi ini yang menarik teman-teman, ya saya anak kedua dari 3 bersaudara, saya paling nakal, saya diskors, di drop out, masuk penjara, di drop out terakhir. Saya bikin kasus banyak banget. Kakak saya itu seorang atlet, adik saya seorang pekerja sosial. Aduh, mantap banget. Dia sekarang udah lulus dari S2UI, sekarang jadi misionari, bukan misionari, tapi menjadi pelayan misi lah, ya, membuat anak-anak kecil bersama anak Indonesia di Kupang. Tapi dari kecil mereka tuh nggak pernah bikin kasus. Saya selalu bikin kasus, nyolong uang, jadi bandar lah dan sebagainya. Nah, jadi ketika pacar saya hamil, saya merasakan itu namanya titik menyadari bahwa saya bodoh. Karena saya pikir dengan temenan sama gangster, sama artis-artis, punya uang dan sebagainya, saya pikir saya pintar, saya bisa dapatkan uang, bisa dapatkan perhatian banyak orang. Saya kendalikan semua pikiran orang lain tentang saya, bahwa Radit baik, Radit itu bandar yang baik, Radit itu gaul, Radit. Saya kendalikan mereka dan saya pikir saya oke. Ternyata ketika saya mengalami itu, pacar saya hamil, itu kayak mata saya belum kebuka, tapi baru saya menyadari bahwa saya bodoh banget. Saya sia-siain. Papa saya memang bukan orang yang berkecukupan lah, pas lah. Berkecukupan maksudnya tidak kurang untuk menyediakan buat anak-anaknya. Kuliah bisa, kerja, sekolah bisa, minta apa bisa, tapi saya nggak manfaatkan. Les piano ya setengah-setengah, cuman belajar lagu Because of You buat tembak-tembak cewek, ya kan? Jadi itu cewek-cewek saya tembak lagunya sama semua. Bener, Because of You sama One Last Cry. Treng neng neng neng. Ting, ting, neng, neng, neng. Aduh udah hafal deh, jadi semua mantan saya kalau ketemu, lagu lu sama? Ya sama semua lagunya si Radit ini. Because of You, One Last Cry. Saya sia-siain. Sekolah di sini sia-siain, sekolah film sia-siain, kelas ini manajemen sia-siain. Jadi pas pacar saya hamil, saya menyadari bahwa saya bodoh. Dan saya mau datang ke papa saya, cuma mau menyadarkan. Bukan menyadarkan, saya mau kasih tahu bahwa Pak, minta maaf, saya memang bodoh, saya gak layak, saya layak dibuang. Biasa. Gimana sih? Melankolis, aduh maafin saya nggak layak dan sebagainya. Tapi waktu saya bicara gitu, papa saya cuma diam, dia nangis. Ya, dia bilang, Dit, papa nggak bisa ngomong sekarang, kita ketemu besok ya. Itu jujur besok itu dalam persiapan hati saya mempersiapkan untuk dibuang, ditendang lah, apalah diusir. Walaupun papa saya orang yang baik, tapi hari itu saya ada satu area yang saya bayangkan di mana saya akan diusir.
Tapi ketika saya datang malah yang saya terima itu sebaliknya. Karena kayak cinta selalu melakukan yang sebaliknya. Cinta selalu melakukan yang di luar logik. Waktu saya datang, papa saya cuma bilang, Radit, kamu harus ingat ini. Pokoknya kamu mau aborsi, kamu mau terus, pokoknya I will back you up. Pokoknya it's your decision. Tapi dia bilang, kalaupun besok kamu dosa lagi, I will die for you. Dia bilang, kalau kamu besok bikin dosa lagi sama papa, kamu harus ingat ini, papa siap mati buat kamu. Nah tiba-tiba kasih yang sempurna itu merubuhkan kesombongan, kepalsuan, ketakutan, kekecewaan, semua yang ada di hati saya itu kayak runtuh dalam sejenak. Dan malam itu saya pulang ke rumah, saya bertemu Tuhan. Wow, I will never forget. Gak mungkin lupa. Makanya orang mau bilang Tuhan gak ada, mau saya tiba-tiba kehilangan banyak hal, ya mungkin saya takut, saya sedih, saya kesel. Tapi I will never forget that moment. Dimana saya tidur, lalu saya dijamah Tuhan, saya bangun kayak orang habis kelelep dari air. Kayak terus saya nangis, gak bisa berhenti, saya gak tahu kenapa. Tapi nangisnya bukan nangis takut, tapi nangisnya ya ada rasa takut tapi super happy. Ada rasa sedih tapi merasa dipuaskan. Ada merasa bingung tapi penuh pengharapan. Itu rasa itu bercampur, saya nangis. Terus saya ngomong 2 kalimat ini. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Yang kedua, Tuhan aku mau serahkan hidupku dalam tangan. Wow, saya gak pernah lupa itu. Dan saya sadari di situ, ternyata yang ngomong itu bukan papa saya. Tapi itu Tuhan bicara melalui papa saya. Dan itu saya baru pelajari, wow, ternyata saya seperti domba yang hilang, yang hancur-hancuran, yang sudah hina-hina namanya. Saya udah robek-robek Alkitab untuk bercandaan dulu. Tapi walaupun hatinya tersobek-sobek, dia bilang, lebih tersobek hatinya kalau kita terhilang. Walaupun pengkhianatan kita menyobek hatinya, dosa kita menyedihkan hatinya, tapi yang paling bikin dia sedih bukan penghinaanmu, tapi ketika dia kehilangan kau. Makanya dia akan lakukan apa saja untuk mendapatkan kau kembali. Nah, selama waktunya masih ada, sebelum Yesus datang kedua kali, tapi you have to make a decision. Coba kita buka yuk satu perikop ini, Lukas 15 ayat 2-7. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sekali lagi, orang-orang Farisi yang hidup mentok di pengetahuan saja tanpa mengalami Tuhan, dia akan gak suka lihat orang mengalami cinta kasih Tuhan. Dia merasa bahwa gampang banget lu ngomong kayak gitu, gampang banget lu hidup seperti itu berubah. Nanti dulu. Mereka gak akan suka, mereka tersinggung di situ. Makanya dia bilang orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya ketika perempuan berdosa itu masuk ke rumah juga, lalu dia ambil tuh minyak, dia sekat dia kaki Yesus. Orang itu bilang gini dalam hatinya, kalau dia nabi mah dia tahu kan orang berdosa. Nah, dia nggak sadar dia berdosa. Orang Farisi nggak sadar. Mereka berpikir dia orang benar. Karena dia berpikir dia orang benar, jadi orang yang salah, dia pasti akan hakim. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sadar dia dibenarkan dengan anugerah, dia gak mungkin menghakimi. Karena dia tahu hidupnya itu bobrok banget. Tapi kasih Tuhan menghargai hidupnya, itu berbeda. Amin teman-teman. Boleh gak kita tepuk tangan buat Yesus yang baik yuk. Bapak terima kasih buat kasih-Mu. Thank you Jesus. Ia menerima dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada 2 poin teman-teman. Yang poin pertama, Yesus menerima kamu apa adanya. Tadi lagunya dia bilang saya capek bersembunyi, stop hiding. Karena Tuhan tahu kamu bersembunyi di mana, ngapain bersembunyi dari Tuhan. Paling capek pengen taupet sama Tuhan. Curang dia, pura-pura udah belum. Kita lagi ngumpet, matanya udah di sini. Capek lari dari Tuhan. Daud bilang, kemanakah aku bisa jauh darimu? Paling capek. Makanya kalau Tuhan jadi mantan lu akan capek dikejar-kejar sama dia. Capek gak dikejar mantan? Jangan jadikan Yesus mantan. Jadikanlah iblis mantan. Jadikan pornografi mantan. Jadikan zina itu mantan. Jadikan kebencian mantan. Walaupun dia ngejar-ngejar kamu terus, tapi selama kamu sudah punya pacar yang baru, yaitu Yesus, dia akan tendang semua mantan-mantanmu itu kalau balik. Aduh.
Yesus menerima kamu apa adanya. Kenapa? Karena kamu berharga. Ketika dalam keadaan kamu berdosa pun, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Apakah Yesus benci dosamu? Sangat. Bahkan kita dihukum karena dosa kita, ya. Tapi saking kita berharganya, Yesus atau Tuhan itu adil. Dia tidak meniadakan hukumannya hanya karena, oh aku kan kasih, udah gak apa-apa deh, aku gak enak kasihan, enggak. Hukum tetap dijalankan, tetapi karena dia mengasihi, dia rela menjadi hukum. Dia rela menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa dibebaskan. Jadi teman-teman, Yesus terima kamu apa adanya. Di sini pasti ada beberapa yang merasa terlalu kotor, sehingga aku males deh datang komsel, takut ditanyain. Gue sebenarnya masih masturbasi, gue masih pornografi, gue gak layak. Aduh gue mau gereja gimana, gue gak layak. Nah teman-teman, di sini ada gak yang teman-teman habis hujan, kena lumpur, pas ke rumah, terus kamu langsung tidur. Terus pas mama nanya, kenapa gak mandi? Aku terlalu kotor mah buat mandi. Padahal kalau kamu kotor, kamu harusnya. Dan dia bilang, the Spirit of God is like overflowing water. Roh Kudus itu seperti air yang menyucikan, memurnikan. Makanya justru Yesus adalah pribadi yang tepat untuk didatangi oleh orang-orang yang kotor. Tapi Yesus bukan pribadi yang tepat didatangi oleh orang-orang yang merasa dia sudah bersih tanpa Kristus. Makanya orang Farisi, ahli-ahli agama, ahli Taurat selalu bentrok. Walaupun Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tidak membenci pribadinya, Tuhan hanya membenci ragi, cara berpikir mereka, ya, sistemnya mereka. Tapi sekali lagi Yesus menerima kamu apa adanya, karena kamu berharga. Bukan berarti kita stay the same. Ya, Jesus accept the way you are, but He will not accept if you stay there. Bukan berarti dia gak mengasihi, tapi dia gak akan terima. Saking dia gak akan terima, dia akan uji kita, dia akan didik kita. Ya, Alkitab bilang Bapa menghajar anaknya supaya apa? Supaya gak stay di situ. Kalau kita seperti anak bayi yang gak bisa ngomong lalu nangis karena kita pup, cukup ada babycom, kamu teriak aja, wah, mama pasti datang. Udah pup, disayang-sayang lagi, pupnya wangi. Coba lu 17 tahun kayak begitu, pasang babycom, pup, lu panggil mama lu. Kalau gak dibilang bodoh kamu. Dia pasti akan datang, kamu kenapa panggil-panggil aku deh? Kamu udah 17 tahun, kalau kamu pup, di WC. Tapi kalau pup di celana, kamu juga ke WC bersihin. Next time jangan pup di sini lagi. Dan orang tua yang benar, dia gak mungkin cipokin, kecuali kamu punya keterbatasan. Kadang-kadang Yesus gak hadir sesuai yang kamu mau, karena kamu sudah dewasa. Dia gak jawab sesuai yang kamu mau, karena jawaban doa bagi orang baik, bagi anak, bagi remaja, bagi orang dewasa, bagi bapak-bapak itu berbeda. Kasih Tuhan gak pernah berbeda, cara dia mengasihi selalu berbeda, mengikuti perubahan kita, mengikuti kedewasaan kita. So, intinya Yesus menerima kamu apa adanya. Ya, yang kedua, dia bilang tadi kan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama. Wow, dia gak hanya menerima, tapi dia mau makan. Makan itu is a place of intimacy. Dia mau untuk melihat diri. Intimacy itu, Bill Johnson pernah bilang, memang ini dipas-pasin lah. Dia bilang intimacy, itu artinya into me, you see. Makanya orang-orang yang intim, yang punya sahabat intim, itu waktunya untuk mengeluarkan siapa dirimu sesungguhnya. Makanya sebelum pacaran harus sahabatan. Karena kalau gak sahabatan dulu, pas jadi pacar, terus gak tahu dia apa masa lalunya, backgroundnya, tiba-tiba di tengah-tengah kecewa. Ternyata makanya sebelum nikah, pasti pacaran, tapi sebelum pacaran harus jadi sahabat. Kenapa? Sahabat itu mengenal dalamnya. Nah, Tuhan juga sama seperti itu. Dia mau makan bersama dengan kita, karena dia pengen kita terbuka sama dia. Dia gak hanya menerima kita, dia pengen kita terbuka. Tuhan tahu gak seluruh isi hidup kita? Dia tahu. Tapi di dalam keintiman, itu perlu ada dua arah. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 7 dia bilang, atau ayat 9, Yesus setia dan adil, kalau kita mengaku, dia akan mengampuni dan akan menyucikan kita. Amin teman-teman, Yesus gak sekedar menerima kamu. Yesus mau makan. Aku gak tahu, tapi di sini kalau ada orang, anak-anak yang di jalanan mungkin,
Atau mungkin orang gila kali. Orang gila terlalu parah lah. Atau seseorang yang minta-minta, bajunya lusuh. Saya yakin kedermawaan, hati kita yang dermawan pasti mau terima dia. Ya untuk mungkin mungkin mengasihi mereka. Tapi untuk ngajak makan, itu hal yang berbeda banget. Nah Yesus itu ekstrim sekali. Ya, dia sampai mau ngajak kita makan untuk ngobrol. Makanya teman-teman, kita sebagai domba yang terhilang, kita gak sekedar diterima, gak sekedar dicari, tapi dia terima, lalu diajak makan. Kenapa? Karena dalam penerimaan, kebodohan kita akan pergi. Tapi gak cukup sampai situ. Dalam keintiman, kebodohan kita semakin pergi. Makanya jangan cukup sebagai orang-orang Kristen yang mau diterima sama Tuhan, tapi harus duduk di meja makan. Untuk bisa makan bersama, dalam keintiman itu kita akan diubahkan. Amin teman-teman. Yang ketiga, lanjut di Lukas 15. Lalu setelah makan bersama-sama dengan dia, Alkitab menuliskan, lalu ia mengatakan perempuan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai yang menemukannya. So intinya teman-teman, kalau teman-teman merasa terhilang hari ini, yang dipertanyakan bukanlah Yesus belum mendapatkan saya, tapi kita belum mengizinkan dia untuk menemukan kita. Karena untuk menemukan, Yesus pasti punya cara dan selalu punya cara. Tapi kitanya yang menutup kita punya hati. Untuk dia mengambil kita dan mengangkat kita. Itu kenapa Alkitab bilang di Wahyu 3 ayat 20, kita boleh baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 20. Yuk 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia, wow, lihat Yesus itu enggak pemaksa. Makanya dia butuh respon hati teman-teman untuk bilang, I'm saying yes, Lord. Saya mau bilang iya. Tuhan gak akan paksa, apalagi dengan, oh kamu gak mau ya, dikasih kanker. Oh ya, kamu gak mau ya? Tabrakan, lu sih gak 2 pagi. It's not God that you serve. Dia gak memaksa seperti itu. Dia bukan kayak bos mafia ketika kamu gak bayar perpuluhan, ketika kamu lagi gak taat. Oh, gak bayar ya? Gak bayar tanah loh. Gak bayar sewa. Disikat datang algojo, baku. Dia bukan Tuhan seperti itu. Dia telah memberikan semuanya. Kita bilang Efesus ayat 3, segala berkat rohani di surga telah diberikan. Hidup ini bukan tentang menerima apa yang belum kita terima, tapi tentang melepaskan apa yang kita sudah terima, yaitu anugerah kasihnya. Semakin kita melepaskan, semakin itu bermultiplikasi. Yesus mengetok, dan kita harus buka pintu teman-teman. Ya makanya dia akan mendapatkan engkau, dia akan menguduskan engkau, dia akan memulihkan engkau sampai kita benar-benar pulih, bahkan bukan hanya dipulihkan, tetapi memulihkan banyak orang. Amin. Bukan mendapatkan jawaban doa saja, tapi menjadi jawaban doa. Maka teman-teman buka hatimu. Yang keempat, dia bilang, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya, karena dia tahu kita kelelahan teman-teman. Dengan gembira dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. So, kenapa Yesus bersukacita menemukan engkau? Because you are His joy. You are His joy. Coba kita buka ayat ini keren banget ayat. Di poin 4 ini poin yang terakhir. Kita buka Ibrani 12 ayat 2-3. Jadi yang pertama Yesus menerima, yang kedua dia ngajak makan, yang ketiga dia menemukan sampai ketemu, yang keempat dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Kita lihat di Ibrani 12 ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan apa? Mengabaikan kehinaan. Dia bilang gini, despising shame. Tahu efeknya dosa apa? Shame. I don't feel good enough. I feel alone. Saya merasa saya gak baik. Saya takut bermimpi. Saya orang kecil.
Saya bukan siapa-siapa. Itu shame. Itu shame. Ya, merasa rendah diri. Merasa I'm not good enough. Rasa hina, rasa malu. Dia bilang, despising shame. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti apa? Sukacita yang disediakan bagi dia. Stop di situ aja. Kalau dilanjutkan dia bilang, dia rela menanggung bantahan demi mendapatkan. Vijep, boleh berdiri Vijep? Oke, Vijep ini adalah mewakili kita orang-orang berdosa, boleh. Oke, Vijep di sini dan Yesus di sini dia menanggung bantahan. Dia dihina, dia disalibkan, dia dilempar batu, dia dilukai, dia di-abuse, tapi dia bilang gini, mata dia tertuju kepada dia. Dia keep on running the race. Dia tetap, dia mau nyerah. Dia lihat si Vijay. Belum mandi kayaknya. Dia kotor Vijay, kotor berdosa. Vijay belum bilang, Tuhan, I need you. Tuhan mengejar seseorang yang belum membutuhkan dia. Tapi dia tahu kebutuhannya. Yesus memahami bahwa dia perlu. Maka dia bilang, despising shame. Menanggung hinaan sebagai ganti sukacita sampai dia datang. Pas dia datang gak sekedar dipeluk. Jeb, biar aku ada di sini. Yesus yang bisa. Tepuk tangan buat Vijay dulu dong. Thank you Lord Jesus. So teman-teman gini. Pernah dengar ayat The joy of the Lord is our strength. Sukacitanya Tuhan adalah kekuatan kita. Nah saya mau terjemahkan dengan bebas seperti ini. Menyadari bahwa kamu adalah sukacitanya Tuhan adalah kekuatanmu yang sesungguhnya. We are His joy. Saya kemarin baru pulang dari Palu, dari Selasa sampai Jumat itu non-stop pelayanan kampus, KKR, retret, pelayanan kampus. Lalu pulang saya langsung pelayanan lagi. Terus anak rohani saya kemarin saya ajakkan ke Palu juga. Di mobil dia tanya, Bang, gue mau tanya dong. Rahasianya apa sih Bang? Lu gue lihat dari pertama kali hari Selasa di kampus, sampai retret, sampai KKR, sampai hari ini. Kok lu bisa tetap fire ya, on fire? Terus saya bilang, ini dia Jeb, siapa namanya? Kaleb. Setiap hari Bang Radit cuma menyadari bahwa Bang Radit dicintai Tuhan. So I can only love God the way I realize I am loved. Saya hanya bisa mengasihi Tuhan sebesar saya sadar saya dicintai Tuhan. Makanya kita bilang, kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin teman-teman. Itu kenapa fire saya ini bukan fire karena apa-apa, tapi fire karena yang saya bawakan adalah pribadi Tuhan dengan cintanya yang menghidupkan saya sampai hari ini. Dengan semua masalah, tunggakan apartemen, uang sekolah dan sebagainya, dengan keadaan anak-anak saya, khususnya anak saya yang keempat, dengan pergumulan saya menjadi gembala senior di sebuah gereja, aduh banyak banget ekspektasi jemaat yang saya nggak bisa penuhi. Belum sekarang lagi serangan-serangan di sosial media, mungkin untuk mengubahkan saya pastinya iya, untuk menyadarkan apa yang salah dari saya, mungkin iya, tapi semua pressure ini menekan saya. Tapi masalahnya ada yang menekan saya lebih dalam, dari dalam. Sehingga what comes in never greater than what comes out. Waktu penderitaan itu menghajar saya cuma bilang, Tuhan Roh Kudus di dalam saya. Dan Alkitab bilang dia seperti aliran air. Dia mengalir terus. Makanya saya selalu punya alasan untuk mengampuni orang-orang. Saya selalu punya alasan untuk bisa bersyukur. Walaupun saya gak ngerti kenapa dia lakukan itu, saya cuma bilang, Tuhan saya gak tahu. Tapi saya percaya pasti kalau orang itu melakukan apapun sama saya, antara memang saya lagi diuji, antara memang saya lagi dites, atau memang ada yang salah dari saya yang saya harus berubah. Tapi apapun itu, semuanya baik buat saya. Pasti baik, sehingga saya gak perlu kecewa karena hidup saya aman di dalam tangan Tuhan. Begitu juga teman-teman. Amin. So ingat tadi 4 poin, sebagai domba yang bodoh, kita dicari, kita diterima, kita diajak makan, lalu itu kita dicari sampai dapat. Yang terakhir, Yesus bersukacita menemukan. Karena kita adalah sukacita ya Tuhan. Amin teman-teman. Nah ini ada
Practical steps, teman-teman boleh catat aja, saya gak akan banyak jelaskan. Ada 5 yang kamu harus lakukan. Ya, yang pertama, buka hatimu dan terima dia. Open your heart and accept him. Buka hatimu dan terima dia. Yang kedua, bukan hanya buka hati dan terima dia, tapi buka telinga, ikut dia. Domba itu luar biasa, saya lihat videonya di New Zealand waktu itu. Ada orang gak jelas pakai suara, dombanya cerai-berai. Apa gitu pakai suara. Tadi datang, tiba-tiba gembalanya langsung ngumpul semua. Dia walaupun bodoh, tapi kenapa domba itu selamat? Karena mereka adalah hewan bodoh yang mendengar gembalanya, sehingga dia selamat. Buka telingamu dan ikuti dia. Yang ketiga, buka matamu, teladani dia. Jadi bukan hanya buka hati menerima, oh ya saya dombanya Tuhan, gembala yang baik. Tapi juga buka telinga untuk ikuti dia. Jangan ikuti yang lain. Yang ketiga, buka matamu dan teladani dia. Artinya apapun yang dia lakukan, kita juga lakukan. As Christ lives in this world, so are we. Sebagaimana Yesus hidup, begitulah kita harus hidup. Baru yang keempat. Rendahkan dirimu, izinkan seseorang yang terlihat memuridkan. Yesus percayakan nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, gembala, pengajar untuk mengembalakan. Jadi kalau teman-teman punya mindset, saya gak perlu mentor, saya cukup Tuhan saja. Nah, itu bukti bahwa kamu sedang tersesat. Karena kita gak pernah bisa hidup sendirian. Gak pernah. Dan Tuhan gak pernah suka kita hidup sendirian. Dia pengen kita gak bergantung sama orang, tapi kita mau dimuridkan dengan orang. Tapi Yesus sebagai pusat dan center. Jadi yang pertama, buka hati, terima dia. Buka telinga, ikut dia. Buka mata, teladani dia. Yang keempat, rendahkan diri. Izinkan seseorang yang terlihat memuridkanmu. Yang terakhir, persiapkan hidup. Gembalakan domba-dombanya. Makanya Yesus ngomong sama Petrus ketika Petrus mengkhianati dia. Tapi dia terima kembali. Dia bilang, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu. Dia bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. So, buka hati, buka telinga, buka mata, rendahkan hidup. Yang terakhir, persiapkan diri. Amin, teman-teman, tepuk tangan buat Yesus yang baik.